terjatuh, semua menghilang. Di saat ku terluka, kamu di mana? Oh, menangis-nangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba berdiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan aku kan terbang, melayang-layang di awan, menuju langit yang indah. Istana bintang, istana bintang, istana bintang. Oh, oh, oh. Gue mau Masuki mau gantiin gue jadi pacarnya Kafka. Wajah gue udah jelek, dia remil. Mbak Fiona ngomong gitu ya. Nggak mungkin. Aku nggak bisa ngancurin hubungan mereka. Aku nggak mau nyakitin hati Mbak Fiona. Ya kamu kan tahu sendiri, Aldo orang yang nekatnya ngawur kayak gitu. Jadi ya aku pikir dia nggak akan nyerah gitu aja. Gitu loh. Dia nggak akan berhenti sampai situ. Kamu takut sama dia? Jess, kalau aku takut, aku nggak akan jalan sama kamu sekarang. Oke? Padahal nih Aldo dia ngancemnya gini. Kalau kamu masih jalan sama Jessica Maida, aku bunuh kamu. Dia ngomong gitu. Tapi kan aku jalan sama kamu. Iya pangeranku, aku tahu kok. Kamu itu emang cowok pemberani dan makanya aku selalu merasa lebih aman kalau jalan sama kamu. Oke, Miss Fiona. Look at here. Open your eyes. Ini wajah Fiona, Ma. Ma, ini wajah Fiona udah kembali, Ma. Wajah Fiona udah kembali. Dek, kamu tuh Mbok ya jangan terus-terusan menghindar dari Mas Kafka. Tadi aja waktu lagi adegan nikahan, kamu bisa senyum-senyum, mesra-mesraan. Lalu habis selesai take, ada omongan lagi. Jadi Lasuki sama Kafka masih nggak teguran? Enggak, habis kejadian itu loh, yang mereka ketemu sama Mbak Fiona, habis itu besokannya Mbak Fiona menghilang, habis itu kata susternya Mbak Fiona berobat ke Singapura. Nah semenjak itu Lasuki sama Mas Kafka ada omong-omongan. Iya, saya tahu. Fiona tuh berobat ke Singapura. Jadi kamu sama Kafka cuma ngomong kalau syuting doang? Udah, percuma. Dia itu kalau mulutnya udah rapet, udah gak bisa diajak ngomong, udah bakalan dijawab. Lasuki masih aja ngehindar dari gue. Enggak deh. Menurut gue ya, dia tuh nggak ngehindarin lo. Dia itu ngehindar dari perasaannya dia sendiri. Iya sih. Karena waktu di rumah sakit, waktu Fiona minta Lasuki untuk gantiin Fiona jadi pacar gue, Lasuki benar-benar nolak sih. Dia sampai maksa-maksa gue untuk bilang kalau gue sayang sama Fiona dan gue gak akan meninggalin dia.
Dari tadi gue udah coba telepon Fiona. Tapi HP-nya masih aja gak aktif. Oh iya, gue inget tuh. Gue pernah mikir, tapi gue lupa ngasih tau ke lo. Jangan-jangan HP Fiona hilang waktu dia tabrakan. Nggak, HP-nya nggak hilang. HP sempat diamanin sama polisi. Dan gue rasa dikembaliin juga. Gue sempat lihat waktu di rumah sakit, polisi datang untuk balikin tas sama HP-nya Fiona. Ya, berarti dia sengaja dong matiin HP-nya. Udah sebulan Fiona di rumah sakit. Dan gue masih nggak tahu kabarnya dia sama sekali kayak gimana. Gue nyesel waktu itu gue nggak sempat minta nomor sepupunya. Oh iya, siapa yang namanya? Fadil ya? Iya, Fadil. Ya lo berdoa aja, Kaf. Gue yakin kok, kalau operasi Fiona berhasil, dia pasti muncul nyariin lo. Maksud lo? Kalau operasinya nggak berhasil, dia nggak akan kembali lagi. Loh, kok malah bengong? Ya ampun mah, Fiona tuh baru ngeh ya kalau Fiona tuh punya handphone. Kan waktu berangkat ke sini, handphone kamu mama yang bawa. Kafka. Loh, kok malah nangis? Ini Kafka telepon terus-terusan ya? Lasuki juga? Asante juga nih, berkali-kali nelpon. Ya udah yuk, sekarang kita siap-siap lagi ya. Yuk sayang. Ya jadi gitu. Tante sama Om tuh cuman khawatir aja gitu loh. Semenjak kamu berhubungan sama Jessica, kayaknya kamu sering banget kena masalah deh. Mulai dari apa tuh? Berantem sama Aldo, iya kan? Tabrak motor. Iya Tante. Terus udah gitu digosipin 7-Eleven, iya kan? Yang terakhir kamu bonyok-bonyok karena dikeroyok sama preman. Coba kurang banyak apa itu masalah? Ya gimana ya Tan? Kalau masalah itu sebenarnya Tante, sumbernya tuh ya Aldo. Aldo yang bikin semua itu terjadi. Iya, kamu bisa ngomong gitu itu sekarang. Tapi kamu ngitung nggak sih? Kamu tuh berhubungan sama Jessica paling baru sebulanan ini kan? Maksud Tante? Gini loh, kamu juga pasti kan tahu ya. Jessica itu udah malang melintang di dunia entertain, di dunia keartisannya kan udah cukup lama lah ya. Dan kamu juga pasti pernah denger kalau Jessica itu sebenarnya artis yang banyak masalahnya. Iya dong, pernah denger kan? Well, nah, itu dia nih contohnya gini. Mestinya kayak di Shelter nih, di sinetron Shelter nih kan harusnya kan dia peran utamanya. Tapi dia digantiin sama Lasuki gara-gara dia bermasalah sama kedisiplinannya. Ini Tante tahu cerita ini dari Om kamu langsung loh. Jadi maksudnya nih Om sama Tante nggak setuju ya hubungan aku sama Jessica? Bukan, jadi kalau Tante sih bukan nggak setuju. Cuman lebih ke ini loh, cuman takut aja gitu loh. Kamu tuh kena dampak negatifnya si Jessica ini gitu. Bukannya apa-apa Pangeran, kamu itu kan baru banget ya terjun ke dunia sinetron. Apa nggak lebih bagus kamu tuh ya fokus mantepin diri kamu tuh sebagai aktor gitu loh. Ya gitu deh maksud Tante, ngerti lah. Aku ngerti Tan. Ya kan? Tapi by the way, kamu ngomong-ngomong deket sama Jessica kan? Iya. Udah pacaran kan? Iya Tante. Ya terus kamu tuh beneran cinta, suka sama dia apa gimana sih? Aduh. Tan jujur aja ya Tan. Awalnya tuh aku iseng. Soalnya aku pikir ya daripada aku jomblo di Jakarta ya kan. Ya udah, Jessica aku pacarin aja. Gitu. Kamu nggak boleh kayak gitu. Jangan suka PHP-in perempuan ih. Tante kok tau PHP Tante? Ya tahu dong, Tante kan juga perempuan paling sakit hati kalau di PHP kayak gitu. Oh iya. Awas ya. Enggak. Jangan main-main di perempuan. Justru kamu harus bisa membawa Jessica tuh ke arah yang lebih baik. Iya Tante, Ya? siap. Ya udah, Tante percaya sama kamu kok. Pesan Agra, Mbak Yayan minum. Ya. Kasih kok. Ya, sama-sama. Mbak Yayan tuh kalau nggak suka sama aku tuh ya Mbak bilang. Jangan buang muka begitu gitu loh. Salahku apa toh Mbak? Mau tahu salahmu apa? Salahmu itu ya udah tahu diri. Jangan ngomong gitu nggak baik.
Bukannya gitu mas, masalahnya nih orang tuh emang begitu. Nggak tahu diri, kalau didiemin tuh ngelunjak. Tahu nggak? Aku dengar dari orang-orang di sekitar sini. Sampean itu masih ngaku-ngaku kalau sampean itu calon suaminya Lasuki. Yo, ngaca toh Mas Bagong. Sebenarnya aku tuh dari dulu nggak pernah berubah. Sekarang sama waktu aku dulu di kampung tuh sama, Mbak. Dulu Lewagino itu sering minjem duit aku buat beli bibit padi sama palawija. Dan sekarang Lewagino itu udah punya TV yang layarnya lebar. Tapi aku tetap sama, Mbak. Nggak berubah. Aku tetap mencintai Dek Kila. Terus salahku di mana, Mbak? Ya salahmu itu. Nggak tahu diri ngomong begitu terus. Dek Kila, mau teh apa air mineral? Aku cuma ngejalanin profesiku aja. Ngelayanin pemain sama kru. Ya, sebagaimana aku dulu di kampung, aku sebagai carik yang selalu ngelayanin semua lapisan rakyatku. Aku teh saja, Mas. Iki perutku lagi ndak enak. Kayak masuk angin gitu. Ya, iki. Mau. Matur suwun, Mas. Sama-sama, Dik. Mbak Yan, kalau Mbak Yayan nggak mau diladenin sama aku, Mbak Yayan silakan lapor sama pemimpinku, Lek Slamet. Aku ikhlas, aku nggak apa-apa. Kalau Mbak Yayan itu ngusulin aku dipecat dari produksi ini. Aku ikhlas. Mas. Apa, Dik? Mau air mineral? Enggak, Mas. Maafin aku ya. Kalau selama ini udah nyakitin hati Mas. Iya, Dik, nggak apa-apa. Ya, namanya nasib wong cilik. Selalu salah dan kalah. Permisi. Gak jadi nafsu makan. Paling gula yang tadi Mas Lek, itu mana Lek, ya? itu kan Lek. Apa sih, Gong? Lek Slamet sama Karto, tahu nggak apa yang baru saja terjadi? Lah ya ampun, yang baru terjadi siapa? Memangnya ada apa, Mas Bagong? Tok, ini adalah kabar yang menggembirakan, Tok. Menggembirakan apa, ha? Mengembirakan buat kita semua apa buat siapa? Bukan, Lek, bukan. Buat aku sendiri. Lah yang buat sendiri aku no mangan dewek. Le, tunggu dulu, Le, denger dulu yo. Ini semua tentang Dek Kila. Dekila lagi, Gong. Gong orang nana liane apa temanya? Le, tapi kali ini tuh lain, Le. Kali ini tuh lain. Beneran. Apa? Le. Lainnya apa? Iya, sik to. Le, nih yo. Dek Kila tadi tahu-tahu minta maaf sama aku. Itu artinya apa coba? Ha? Minta maaf apa? Ngimpi kowe, Gong. Ya artinya Dek Kila itu sudah mulai menerima aku yang tanpa putus asa mengejar-ngejar cintanya begitu. Dek Kila minta maaf, Mas Bagong. Iya, tenang. Seperti cinta romantis, Mas Bagong tuh. Sangat romantis toh. Makan tuh romantis, Gong. Makan romantis. Wis kerja. Tapi paling iki. Wis kerja dong, mau geblung. Ambil lap, romantis, Mas. Lap ambil, lapnya ambil. Iya. Cepetan bikin kopi. Ya, gimana, ayo? Gimana? Kamu tetap ke rencana semula? Mau langsung ke lokasinya Kafka? Gak mau pulang dulu ke rumah? Gimana ya, Mah? Sebenarnya aku masih ragu banget. Lagian kan ini juga udah sore. Paling mereka udah pulang lokasi syutingnya. Oh iya, Mama udah pesen taksi. Udah, Mama udah pesan taksi waktu kamu lagi nungguin bagasi. Ya udah kita pulang aja ya. Udah, nanti kamu telepon aja Kakak. Ya, nanti pasti Kakak datang.
Mama nggak tahu. Aku ragu dan nggak mau nelpon Kafka itu karena aku mau Masuki. Lo gantiin gue jadi pacarnya Kafka. Wajah gue udah jelek. Seandainya mereka berdua udah jadian, aku harus ikhlas. Iya, aku harus ikhlas. Karena aku sendiri yang minta. Gimana? Bener nih kamu mau pulang duluan? Atau sesuai dengan rencana kamu sebelumnya? Mau ke lokasi syutingnya Kafka? Aku pikir-pikir dulu deh, Mah. Soalnya kan ini juga masih jauh. Ya udah. Mas Kafka udah make up ya? Enggak kok, tadi cuma ngapasin baju doang. Sini kan ntar malam. Ya udah, kalau gitu kita mau cari kostum dulu, mau ngepas baju untuk Lasuki. Oh iya, aku mau sholat asar dulu. Tadi lupa belum sholat asar. Oh ya udah kalau gitu buru-buru keburu maghrib nanti. Iya. Ya udah saya duluan ya. Iya. Yes. Kayaknya ini ya, Tequila bener-bener musuhan sama si Kafka. Aman aku, aman. Aku kudu ngabari Lek Slamet sama si Karto tentang perkembangan gembira ini. Mereka harus tahu. Kamu tuh yuk, Mbok jangan gitu toh sama Mas Kafka. Dia itu tadi bolak-balik mau ajakin kamu ngomong loh. Kamu nih melengos, nunduk, buang muka. Wes Tomban, udah usah dibahas. Ya aku belum ngerasa plong aja buat negur dia. Lah ya itu yang bikin Mbak ndak ngerti. Kenapa sampai sekarang kamu itu ndak bisa plong untuk bisa baikan lagi sama Mas Kafka? Kenapa toh? Apa karena Mbak Fiona? Kan aku udah bilang berkali-kali sama Mbak. Aku ndak bisa nyakitin hati Mbak Fiona. Aku ndak bisa, Mbak. Loh ya kalau dari dulu kamu jawabannya sama terus kayak gitu ya sampai sekarang Mbak ndak bisa ngerti. Sampai saat ini Mbak Fiona itu ndak ada kabarnya, Dek. Apa hubungannya antara kamu ndak mau nyakitin hati Mbak Fiona sama kamu ndak bisa baik lagi sama Mas Kafka? Mbak ndak paham, Dek. Ya Mbak ndak akan paham kalau Mbak ndak tahu. Ya makanya kasih tahu Mbak biar Mbak ngerti. Aku udah mau ngomong soal ini lagi, udah. Mbok ya kamu cerita toh. Gue mau Masuki. Lo gantiin gue jadi pacarnya Kafka. Dek, cerita. Aku ndak bisa, Mbak. Yo wes. Ya udah, kalau memang kamu ndak bisa cerita, kamu ndak perlu cerita, yo. Tapi sekarang kamu jangan sedih, jangan nangis, ya. Oh, nanti kalau kamu nangis matamu semblep, kamu ndak bisa take, ya. Wes. Loh, kenapa tuh, Dek? Iki Mbak, perutku melilit. Tapi enggak apa-apa. Bentar aja kok iki, bentar lagi hilang.
Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha membolak-balikan hati. Sampai sekarang hamba belum mendengar kabar tentang Fiona, ya Allah. Ya Allah, tolong beri ketenangan pada hati hamba. Hamba sangat mengkhawatirkan dia, ya Allah. Tolong beri dia kekuatan dalam keadaan apapun. Lindungi dan jaga dia, ya Allah. Tolong kembalikanlah kasih sayang di antara kami berdua. Tolong beri hamba kekuatan dan kesabaran agar hamba bisa menerima dia dalam keadaan apapun, ya Allah. Ya Allah, tolong kembalikan dia kepada hamba. Amin. Emang hari ini lagi nyewa taksi bandara buat adegan syuting? Kenapa sih? Mau jadi sutradara lagi ya nama-namain adegan? Hah? Apaan sih, suzon banget jadi orang. Makanya tuh kalau mama ngomong jangan lihat skenario mulu. Itu tuh lihat tuh. Ini lebih penting, ini harus selesai malam ini. Iya ini mama nanya, itu taksi bandara apaan? Buat apaan? Paling ke pemain lain, naik taksi, biarin aja lah. Udah jawabnya biasa aja kali, nggak usah kayak gitu juga, nyolot banget sih. Aku mau tanya sama kamu boleh kan? Nih, kira-kira mama nih sampai kapan sih nungguin papa di lokasi? Kayak suzon terus nggak percaya terus sama papa, itu kenapa sih? Apaan sih kok jadi ngomongin beginian? Emang kenapa kalau mama ada di sini? Ya enggak, papa tanya. Ya kasihlah kepercayaan sama papa. Terus juga papa baik-baik aja di lokasi syuting kan? Ya baik-baik aja karena ada mama. Coba kalau nggak ada mama. Mau ada mama, nggak ada mama. Papa itu baik, mah. Bisa bikin ini apa? Pegang kepercayaan. Enggak. Mama masih bisa belum percaya. Pokoknya sampai kiamat juga mama bakal nungguin papa nyutradarain. Ampun. Kamu ini gimana sih? Waktu masih di pesawat, kamu kepengen kesini. Pas di bandara, kamu ragu mau kesini. Tadi pas di jalan, mau kesini lagi. Sekarang udah sampai, kamu nggak mau turun. Apa mau mama temenin? Kemunculan kamu kali ini pasti bikin mereka surprise. Sabar dong, Mah. Ini aku lagi ngumpulin mental dulu. Kok pakai nyiapin mental segala sih? Vio, wajah kamu tuh nggak berubah, sayang. Wajah kamu tuh sama seperti sebelum kamu kecelakaan. Iya tahu sih, Ma. Tapi apa lagi? Kalau emang Kafka sama Lasuki udah jadian seperti yang kamu minta, nggak ada alasan kamu nggak ikhlas, Vi. Kamu harus ikhlas. Dan kamu harus nemuin mereka. Karena dalam sebulan ini, mereka pasti sangat mengkhawatirkan kamu, Vi. Bang. Tek habis maghrib kan? Iya, habis maghrib kan. Tanggung soalnya kan. Ntar lagi ke maghrib. Iya. Mana panjang banget lagi sini yang mau kita ambil. Emang kayak lo baca deh. Ya kan, nggak apa-apa lah. Kita hari ini pulang agak malam. Biar besok callingannya siang aja, ya kan? Nah, kalau nggak sekarang, moodnya besok beda, ya nggak? Iya deh, gue ikut aja.
Gimana? Kamu mau turun apa enggak? Kalau kamu nggak jadi turun, ya udah kita pulang aja ya. Nanti aja deh kamu telepon Kafka. Kamu bilang sama Kafka kalau kamu itu udah sembuh, wajah kamu itu udah kembali lagi seperti semula. Ya, Mama yakin Kafka pasti datang ke rumah. Apalagi kan kamu udah sebulan nggak ngubungin Kafka. Oke, aku turun, tapi Mama temenin aku ya. Iya, Mama temenin. Pak, tunggu sebentar ya Pak ya. Argonya dijalanin aja. Baik, Bu. Kamu ini? Kita ngobrol di Tanah Pak Heroji yuk. Biasanya juga ada Kafka di sana. Tuh. Mbak aja, aku sama Mbak Yayan mau nunggu maghrib aja di musola. Ya gitu. Susah Mbak kalau lagi ada yang nggak teguran. Kalau gitu aku juga ikut deh ngobrol di musola. Loh, kok jadi Mbak Shanti yang ngalah toh? Nggak apa-apa Mbak, di musola kan juga enak, adem. Ya wes yuk. Yuk. Boleh nggak sih jalan kemana kayak gitu, suntuk sumpah nunggu di lokasi. Ayolah, lapar belum sarapan tau. Nyari makan. Ini aku nggak salah lihat ya? Lihat apa? Ayo. Itu Fiona kan? Iya. Fiona. Wah, harus tenang, Fiona. Harus tenang. Vi. Yes. Iya, ini gue. Mbak Fiona. Mbak Fiona yang tabrakan itu. Apa? Itu Jessica pelukan sama siapa sih, Pak? Biarin aja, kenapa sih? Hah? Ini apa lagi konsentrasi nih ya? Harus selesai ntar malam. Kamu ngomel-ngomel lagi oleh bapak bagi baca skenario, ya kan? Itu kok kayak mama. Iya, masa rumah sakit. Bang, tadi saya lihat Mbak Fiona yang tabrakan waktu itu, Bang. Ngaco aja lu ah. Udah sana buat setaban. Apaan? Ada apaan sih, Gra? Itu anak buah gue katanya dia ngeliat si Fiona. Iya. Sumpah kangen banget. Lo pasti kesini mau ketemu sama Kafka ya? Iya, itu mamanya Fiona. Lo tahu nggak sih selama sebulan ini Kafka jadi pendiam banget dan kayak sering ngelamun. Gue sampai nggak tega liatnya. Sumpah, dan sekarang pun dia masih nggak ngomong-ngomongan sama si Lasuki. Maksud lo nggak ngomongan gimana? Nggak saling ngomong, kayak jadi pendiam gitu mereka. Gue juga heran sih, nggak tahu kenapa. Jadi paling temennya Kafka itu paling Ashanti doang. Tapi lo tahu sendiri kan Ashanti kayak gimana, dia nggak suka ngomong yang basi-basi gitu. Ada apa ya? Kok Kafka sama Lasuki nggak saling ngomong? Apa karena Lasuki bener-bener menolak permintaan gue?
Tante sampai lupa nyalamin Tante. Saking senengnya. Salam kenal, Pangeran. Itu kan Fiona. Iya bener Kaf, itu tuh Fiona lagi. Lo nyebut Fiona, gue jadi ingat itu Fiona. Bersih ya? Iya, jadi kinclong muka saya. Hebat ya. Tar. Tadi kayaknya gue denger Tante Sundari teriak-teriak Fiona deh. Fiona? Sing bener, Mbak. Iya. Walah, artinya bukan aku aja yang denger. Mbak juga denger toh. Iya, aku juga denger kok barusan. Yowes, kita balik aja yuk. Aku mau lihat. Yuk, balik. Fiona. Ini gue nggak mimpi. Kamu langsung tuh? Hah? Enggak, Mama seneng aja itu ngeliat Fiona. Fiona udah cantik lagi ya, Pak? Udah sembuh deh. Cepet banget. Kamu jenguk dong, lihat dong. Enggak, mau gangguin orang lagi kangen-kangenan kok. Tuh, malah ya Mas Bagong, bener kan Mbak Fiona? Ya kan? Loh, wih bener tuh si Fiona. Masya Allah. Itu wajahnya Fiona kok bisa mulus kayak gitu, gak? Mbak Fiona. Astaga, kamu banget sama Ada bahu di sini. Aku juga kangen sama kamu, Asuki. Kamu mau nangis? Nih, ada bahu nih. Buat kamu tangisin, ya kan? Nah, gitu. Iya. Bahaya gile, bahaya. Bahaya, hadapanku bahaya lagi nih, Le. Bagong. Bahaya. Dulu waktu wajahnya Fiona, ancur-ancuran kamu bilang juga bahaya. Takut Mas Kafka jatuh cinta sama Sukilah. Nah sekarang Mbak Fiona sudah cantik jelita kayak gitu, kembali ke asal wajahnya. Kamu bilang bahaya. Hidup kok penuh banget dengan bahaya sih kamu, Gong. Tidak bagus, Mas Bagong. Tidak bagus sarapan, bahaya bener kata Pak Le. Bahaya, tapi lebih bahaya lagi toh. Kalau Bagong itu patah hati, stres nanti bunuh diri. Yang ada aku yang repot. Selamat tuh yo, kalau ngomong tuh nggak pernah enak gitu loh. Bu yang didengar tuh yang enak gitu loh, Le. Nambah penderitaanku aja, sakit ini, Le, kalau ngomong kayak gitu. Ngomong nggak pernah bener, nakutin banget deh. Bener itu Pak Le, omongan yang menyakitkan. Alah, Pret bergedrik, aku cuma ngasih tahu toh. Oh, bener juga Mas Bagong, Pak Le ini. Ngomong nggak pernah bener. Orang kok mencela-mencela, bela sana bela sini. Tuh. Itu loh, itu malah lebih kinclong lagi. Lu kagak usah heran, zaman sekarang apa juga bisa. Emang kalau
kulit hitam gosong gitu bisa diputihin? Ya bisa, adek. Tinggal disuntik pigmen namanya. Yang penting ininya tebel. Apanya? Ini, doku. Duit. Oh. Berarti duit lo belum tebel dong? Jadi lu nanya-nanya begitu cuma buat ngeledek gue? Hah, mentang-mentang gue hitam? Aduh. Sakit tahu. Udah bagus pakai ginian. Kalau palu, benjol pala lu nih. Enggak, gue kan kuat, gerak. Namanya properti kan cuma bohongan, malah beneran. Ngusir lu. Ngapain sih lu ngusir-ngusir gue? Recok aja lu. Ini gue lagi kerja. Udah, susah. Aneh kerja anak buah lu. Lu ngapain ngecek-ngecek tuh? Ini bawa nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sophie sama Nun Fiona sudah pulang. Alhamdulillah, Nun Fiona sudah sembuh. Iya, alhamdulillah, Bi. Bi, tolong bawain kopernya ya. Iya, Ibu siap. Nun Fiona, mau Bibi bikinin teh hangat? Boleh, Bi. Tapi jangan terlalu manis ya. Siap, Non. Ya udah, Bibi ke belakang dulu ya. Iya, makasih, Bi. Iya. Nah, Fiona udah kangen banget sama rumah kita. Iya, Mama juga kangen banget nih, udah lama kayaknya. Ya udah, kamu istirahat deh, ke atas ya. Udah aku ke atas ya, Ma. Akhirnya Kaf, makasih ya udah jaga cinta kita tetap utuh. Gue sangat mencintai lo, Kaf. Alhamdulillah ya Allah. Hamba berterima kasih ya Allah, terima kasih. Dek, syutingnya 15 menit lagi ya. Kamu kenapa toh? Oh, rapopo Mbak. Aduh, perutku sakit tenan nih. Dek. Kenapa Mbak? Iya, aku mules ya. Aku ke kamar kecil dulu ya. Oh iya. Tadi udah keburu di apartemen, udah keburu dijemput. Ntar ya, kamu tunggu di sini ya. Iya Mbak. Aduh, sakit tenan nih. Aduh, gimana apa toh? Kok sakit banget ya? Aduh, sakit banget. Sakit banget. Orang mesen kok minta pada buru-buru. Mas Bagong! Mas Bagong! Tikilah! 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 Ya Allah, Tikilah! Tikilah! Ya Allah! Tikilah! Tikilah! Tikilah, kenapa ya Allah? Ya Allah, Tikilah! Mas! Ya Allah, Tikilah! Tikilah, kenapa ya Allah? Ini perutku sakit, Mas. Ya sabar. Aduh, ini kok sepi banget nih. Orang pada ke lokasi apa? Mbak Yaya!
Barung! Mbak Ade! Aduh, Mbak Ade! Pak Barung! Mbak Yayan! Ya Allah, piye iki ya Allah. Dikira sabar. Aduh, aku nggak kepingin. Kamu kenapa kan? Aduh, piye iki? Mbak Yayan! Mbak Yayan! Aduh, piye iki? Aduh, ya Allah, dikira. Aduh, ya Allah, piye iki ya Allah. Dikira. Dek. Aduh, piye iki? Ya, mobil selamat. Dek. Tunggu ya, Dek. Aku ngambil mobilnya Lek selamat dulu ya, Lek. Ya, bentar. Sabar ya, Dek. Ya, sabar, Dek. Aku nggak mau kamu terjadi apa-apa, Dek. Sabar ya, Dek. Ya Allah. Ini Mas Bagong ngebut nih, Mas Bagong ngebut nih. Sabar ya, Dek. Gila, sabar ya. Bentar lagi nyampe, Dek, gila. Sabar ya. Sampai rumah sakit beneran. Beneran ini. Bentar lagi nyampe. Juga aku enak, Dek. Loh, Dek. Kemana tuh bocah? Disuruh nungguin sebentar aja udah kabur. Alah. Yaudah, sekarang mulai dari Bunga dulu ya. Ya, dari gue. Oke, action. Ya, gue pokoknya nggak setuju kalau Mawar yang jadi bendahara. Dia kan udah nikah sama Arya. Ya terus kenapa emang kalau gue sama Mawar udah nikah? Ya ini namanya nepotisme. Lo kenapa sih? Ini kan juga bukan kemauan gue, Bunga. Anggota yang milih Mawar jadi bendahara dan kebetulan Mawar itu udah jadi istri gue. Ya terus apa bedanya? Bunga. Tolong lebih tinggi lagi. Up lagi ya. Kurang naik ya? Kurang naik. Ya, Up lagi ya. Dari gue ya? Iya, boleh. Ya terus apa bedanya? Hah? Oke, selanjutnya dialog Mawar. Mawar? Loh, Mawarnya mana? Mawar! Waduh, tuh orang mana sih di Mawar? Aduh, Dek. Ini pemain bisa pada disiplin nggak sih? Hah? Ayo dong, disiplin dong. Yuk, latihan yuk. Mana Mawarnya? Panggil. Mbak Yayan. Ini Mbak Yayan. Hah? Si Mawar yang mana? Lah, bukannya udah di sini? Kagak ada nih, lihat nih artisnya ini doang. Makanya tolong dong, kalau mau nyari pemain, nyarinya yang profesional. Jadi bisa disiplin. Jess, lu lupa. Kenapa waktu itu peran lo digantiin sama Suki? Karena lo nggak disiplin. Lo profesional kan? Kalau nyolot, Kak? Ya, enggak, biasa aja. Emang gitu kenyataannya kan? Ya tapi kenyataannya sekarang gue nggak pernah telat lagi kan? Lasuki itu udah datang dari tadi. Udah make up malah. Tadi aku sama Lasuki itu mau jalan ke set. Lah aku mulus tak tinggal ke toilet sebentar. Dianya udah hilang tak pikir jalan ke set Itu artinya Lasuki itu ndak neko-neko. Lasuki itu disiplin. Terus buktinya mana? Mana barangnya? Nggak ada kan? Udah jam segini lagi. Mana tuh orang si Mawar? Mawar! Ya Allah, Tegila sabar ya Allah. Tegila pasti cepet sembuh. Ayo Mas, cepetan dikit Mas. Ayo Sus cepetan Sus. Mas, cepetan. Ayo Mas juga. Ayo. Mas dilarang masuk. Pasien ntar kita akan tangani dulu. Aduh, tapi Tegila nggak kenapa-kenapa kan Sus? Nggak kenapa-kenapa kan? Apa-apa. Mas sebaiknya ngurus administrasinya saja dulu. Jadi pasien biar cepat ditangani oleh dokter. Ya wis, Mbak, kantor administrasinya di mana? Sebelah sana, Mas. Ya udah kalau gitu aku titip Tegila ya, jangan sampai kenapa-napa ya Sus ya. Tenang, Mas. Itu kita proses kok, Mas. Ya, terima kasih. Bentar ya, Mbak ya. Iya, Pak.
Nih Mbak, aku cuma ada segini. Maaf, hubungan pasien dengan Bapak apa ya? Gini aja ya Mbak ya, biar cepet ya Mbak. Aku calon suaminya Mbak, ya. Tulis gitu aja. Pokoknya kalau diceritain sejarahnya itu panjang banget Mbak, ya. Yaudah, berarti Bapak kan yang bayar pelunasannya? Ya jelas toh Mbak, di mana-mana calon suami itu bertanggung jawab. Gitu loh. Iya juga sih. Saya baca ulang ya Pak. Nama Sukila, umur 20 tahun, wanita, penanggung jawab, Edi Subagong, pekerjaan di perfilman, status hubungan dengan pasien, calon suami. Calon suaminya bener. Makasih ya Pak. Iya, iya. Oh, Dekila, kamu tuh kemana toh? Ini udah yang ketiga kalinya Lasuki dinyatakan hilang. Apa jangan-jangan Lasuki diculik sama Aldo lagi? Aldo, gue rasa sih kagak bakalan. Karena Aldo udah kagak berani datang ke lokasi syuting. Iya juga loh. Jangan-jangan Aldo yang nyulik Lasuki lagi. Aduh, gue kayaknya ke basecamp dulu deh. Kalau gue mendadak sakit. Ya dulu istirahat dulu Gi. Ya udah, kalau ada apa-apa kabarin ya. Ya Allah, kalau sampai Lasuki beneran diculik sama Mas Aldo piye? Aku takut nanti jangan-jangan Dekila tuh diapa-apain lagi ya Allah. Ya Allah, dia itu orangnya nekat banget loh. Mbak Yan tenang dulu deh ya. Mendingan sekarang coba Mbak Yan telepon Lasuki. Aduh ya Allah, nggak bisa Mas. Handphone Lasuki itu ada di tasku. Tadi dititipin sama aku. Dia itu kan kebiasaan. Kalau mau syuting itu handphonenya pasti dititipin supaya nggak ganggu. Kalau handphonenya ada sama dia ya dari tadi udah tak telepon. Yan, kamu tenang dulu. Pokoknya gini aja ya. Saya udah nyuruh anak buah saya buat nyari Lasuki keliling-keliling sini. Kita berdoa aja. Semoga nggak terjadi apa-apa sama Lasuki. Ya udah, gue ikut nyari juga ya. Makasih yo Mas yo. Makasih yo. Iya. Udah nyari dari tadi, ngapain lagi lu dekam sini? Gra, gue udah bingung tadinya. Bang Ade. Ada apa sih? Saya mau lapor. Lapor apaan Mas Slamet? Bang Ade, mobil pickup hilang. Astagfirullahaladzim. Ada yang nyolong. Ya Allah ya Robi, kok bisa sih? Ini lokasi kok jadi rawan kayak gini sih? Aduh. Jangan-jangan Aldo lagi yang nyuri mobilnya Pak Slamet buat bawa lari Lasuki. Ini harus dilaporin ke polisi loh Bang Ade. Terus Bang Bahru mana coba? Ini tugasnya dia. Ya udah, Pak Slamet telepon ya. Tok, Bagong mana? Aduh Pak Leh, saya sudah cari kemana-mana, nggak ketemu Sehelai rambut pun nggak kelihatan Pak Leh. Walah, jangan-jangan mobilnya dibawa sama si Bagong, Bang Ade. Jangan-jangan Mas Bagong yang nyulik Lasuki. Pak Yayan jangan asal nuduh gitu Mbak Yayan. Aku nih nggak asal nuduh Lawang Lasuki Mas Bagong sama mobil pickup itu hilangnya barengan. Gimana aku nggak curiga? Udah dong. Jangan saling tuduh-tuduhan kayak gitu. Sakit ya Mbak? Ya. Jadi Mbak ini terkena apendisitis akut. Iku apa ya dok? Usus buntu Mbak. Masya Allah, usus buntu. Iya. Terus gimana dok? Aku sembuhnya bisa cepet nggak? Atau aku harus dirawat di sini? Kalau usus buntu harus dioperasi. Berarti Mbaknya harus dirawat di sini. Tapi Mbaknya nggak usah takut, itu cuma operasi kecil. Jadi tenang aja, ya. Operasi. Astagfirullahaladzim. Mbak Yayan. Iya iki Mbak. Lama banget sih yo. Kemana tuh? Tuh, ini dokter yang nggak keluar. Mana tadi Tekilas cerit-cerit itu kenapa ya? Ya Allah,
semoga Tequila nggak kena penyakit yang macem-macem. Ya Allah. Nanti kita akan tes darah dan tes urin ya. Dan juga CT scan. Untuk melihat apa usus buntunya itu membengkak atau tidak. Iya, iya dok. Ya Allah. Iya ya. Apa aku masuk aja ya? Yuk, aku masuk aja wis. Suster, Iya dok. apa ada keluarganya Mbak Suki di luar? Sebentar dok, saya cek dulu. Iya. Maaf dok, permisi. Saya terpaksa masuk. Saya udah nggak sabar dengan hasil diagnosanya. Iya, silakan. Tequila sakit banget ya, Dek. Tequila. Dok, Tequila sakit apa sih, Dok? Usus buntu, Mas. Dan harus segera dioperasi. Maaf, Mas ini siapanya Mbak Suki ya? Aku calon suaminya, Dok. Ojo ngaku-ngaku mas. Dari dulu bilangnya calon suami. Ndak, jangan percaya dok. Ngelamar aja ndak, aku nerima Mas Bagong aja ndak. Ngaku-ngaku. Sakit banget ya, Dek. Tequila. Dok, ini aku minta tolong, Dok. Ini Tequila dikasih obat atau apa gitu loh, Dok, biar nggak kesakitan begini, Dok. Ya Allah, Tequila. Ya jalan satu-satunya yang harus dioperasi, Mas. Operasi, Dok? Iya, betul. Menangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina. Ku akan teruskan terbang, menggapai bintang. Biarkan aku kan terbang, melayang-layang di awan, menuju langit yang indah, istana bintang. Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina. Ku akan teruskan terbang, menggapai bintang. Ada desa-desa yang kondisi jembatannya sangat memprihatinkan. Ke sekolah, anak-anak terpaksa harus melewatinya. Meski mempertaruhkan keselamatannya sendiri demi merajut asa di masa depan. Untuk itu, di ulang tahun ke-28, SCTV kembali mengadakan program kemanusiaan Jembatan Asa, menggalang dana pemirsa untuk membangun jembatan yang mereka dambakan. Mari salurkan bantuan kita lewat Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nomor rekening BCA 500 557 2000. Jembatan Asa SCTV, salurkan bantuan, sambungkan harapan.